Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Zahratin dengan nomor NIM 20220059. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang lembaga pendidikan guna memenuhi ujian akhir semester IAIN Ponorogo, mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Tirta Dimas Wahyu Negara. Baik, poin yang pertama yaitu apa pengertian lembaga pendidikan. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, lalu diberikan kata awalan me sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Yang kedua, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, lembaga pendidikan merupakan suatu tempat atau wadah di mana proses pendidikan berlangsung yang dilaksanakan dengan sebuah tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui sebuah interaksi dengan lingkungan sekitar serta wawasan dan pengetahuan yang didapat. Lembaga pendidikan menurut para ahli. Untuk lebih terpercaya dalam pengertian lembaga pendidikan, di sini saya akan memberikan pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Andes Lasula. Menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Andes Lasula, lembaga pendidikan yaitu tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya di 3 lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Enung Karukyati dan Fenty Nimawati. Menurut Enung Karukyati dan Fenty Nimawati, lembaga pendidikan yaitu suatu wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Uhbiyati. Menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Uhbiyati, lembaga pendidikan yaitu sebuah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Kemudian, siapa saja yang memiliki tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan? Pada dasarnya, semua lembaga pendidikan, semua lapisan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengembangkan, dan menjaga serta mendukung lembaga pendidikan, mulai dari pemerintah, guru, siswa, sampai warga sekitar memiliki tanggung jawab tersebut. Berikut adalah sedikit perinciannya. Yang pertama, guru. Guru sebagai pengajar dan pendidik anak. Yang kedua, siswa. Siswa yaitu sebagai penerima pembelajaran. Yang ketiga, masyarakat. Sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan, masyarakat berperan penting dalam lembaga pendidikan. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah yaitu sebagai penanggung jawab pelaksanaan sistem pendidikan. Lalu kemudian di mana saja lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan antara lain pendidikan formal, informal, dan non-formal. Lingkungan pendidikan itu sangat urgent dalam suatu proses pendidikan karena fungsinya sangat menunjang PPM yang tertib dan nyaman. Ketiga lingkungan tersebut masuk ke dalam macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat adalah alat yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan, pengajaran, dan belajar kepada generasi muda dalam mendidik masyarakat. Jenis pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan, dan khusus. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh sebuah lembaga pendidikan formal. Yang kedua,
Guru merupakan orang yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Kemudian juga mempunyai administrasi dan manajemen yang jelas, serta adanya sebuah batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Juga mempunyai kurikulum formal. Itu yang terakhir. Kemudian adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi dalam sebuah pembelajaran. Adanya sebuah batasan lama studi. Kemudian kepada murid yang lulus akan diberikan ijazah. Berikut semua adalah ciri-ciri lembaga pendidikan formal. Contoh lembaga pendidikan formal. Pertama, 1. Pendidikan dini. Contoh pendidikan dini adalah PAUD, TK, RA, atau sederajatnya. Yang kedua, pendidikan dasar. Contohnya SD dan MI. Ketiga, pendidikan menengah seperti SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan MAK. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Contohnya universitas, institut, PTN, PTS, PTK, dan sekolah tinggi. Kemudian yakni lembaga non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah lembaga pendidikan atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ciri-ciri pendidikan non-formal. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. 2. Guru merupakan fasilitator yang diperlukan. 3. Tidak adanya sebuah pembatasan usia. 4. Materi pelajaran yang praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu belajar singkat dan padat materi. Keenam, mempunyai manajemen yang terukur dan terarah. Yang terakhir yaitu pembelajarannya bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Contoh pendidikan non-formal. 1. Satuan pendidikan non-formal, misalnya pesantren, TPA, madrasah diniyah, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Yang kedua, program pendidikan non-formal seperti pendidikan kepemudaan, organisasi kepemudaan, organisasi pemuda, organisasi kepramukaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal ialah kegiatan pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga. Ciri-ciri pendidikan informal. 1. Pendidikan yang berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. 2. Guru pendidikan informal adalah orang tua. 3. Tidak adanya sebuah manajemen yang jelas. Contoh pendidikan informal. Pertama, orang tua merupakan guru belajar di rumah. Ketiga, membantu adik belajar di rumah secara tidak langsung membuat kita belajar juga. Ketiga, dengan mendengarkan pengalaman orang tua di rumah secara tidak langsung belajar dari pengalaman orang tua. Kemudian, poin selanjutnya yaitu kapan lembaga pendidikan mulai berkembang? Perkembangan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adanya kelembagaan dalam masyarakat dalam rangka proses pemberdayaan umat merupakan tugas dan tanggung jawab yang kultural dan edukatif terhadap anak didik dan masyarakatnya yang semakin berat. Dalam dunia pendidikan juga mengalami problematika dalam kelembagaannya. Adapun faktor penghambat lembaga pendidikan Islam secara umum menurut Walid sebagai berikut.
Pertama, faktor eksternal sosiopolitis, yaitu upaya Belanda dan sikap politis pemerintah Orde Baru untuk mengebiri lembaga pendidikan Islam yang menyebabkan banyak satuan pendidikan berubah nama. 2. Banyaknya lembaga pesantren yang mendirikan yayasan seperti menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi lembaga pendidikan Islam. 3. Faktor sosiokultural, bahwa masyarakat Islam khususnya di pedesaan mayoritas bercorak patron, artinya apa yang datang dari kiai diyakini sebagai sebuah kebenaran. 4. Faktor sosioekonomis, mayoritas masyarakat tradisional agraris secara ekonomi tidak mampu sehingga menghambat aspek primordial. 5. Faktor kurikuler, bahwa kurikulum lembaga pendidikan Islam tidak memadai karena banyak ulama dan keilmuan tidak layak. 6. Faktor doktrinal, bahwa sebagian besar masyarakat menganut paham bahwa mencari ilmu itu sebagai sekedar melepaskan kewajiban agama. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana lembaga pendidikan beroperasi? Lembaga pendidikan berdiri dan beroperasi sampai sekarang, yakni menggunakan dasar-dasar atau asas-asas. Dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan materi maupun pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari azas-azas tertentu. Landasan dan azas tersebut sangat penting karena merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Beberapa di antara landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofi, sosiologis, dan kultur yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan itu menjemput masa depan. Kajian berbagai landasan pendidikan itu akan dapat membentuk wawasan yang tepat tentang pendidikan. Upaya memanusiakan manusia itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun menjadi perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosiokultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berdasarkan filsafat hidup serta berlandaskan sosiokultural setiap masyarakat termasuk Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai paket program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran pendidikan 20% dari APBN, utamanya di daerah-daerah tertinggal masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program yang dibuat oleh pemerintah seringkali hanya program tambal sulam atau incremental dan tidak berkelanjutan, atau juga disebut sustainable. Banyaknya sekolah, utamanya sekolah dasar yang dalam kondisi rusak berat dan hanya direhabilitasi melalui biaya orientasi sekolah atau disebut BOS dan berbagai paket program sejenisnya, tidaklah menjadikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Banyaknya sekolah dasar yang rusak tersebut menyebabkan anak-anak usia pendidikan dasar tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Padahal untuk anak-anak usia tersebut, dukungan sarana dan prasarana yang memadai amat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pendidikannya. Lalu, bagaimana peran pemerintah terhadap pendidikan? Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, sekolah yang rusak berat
dan masih belum direhabilitasi sangat banyak ditemui, apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah di perkotaan saja kondisinya masih demikian, apalagi di pelosok di pelosok Indonesia. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengapa lembaga pendidikan sangat berperan penting bagi pelaksanaan pendidikan. Jawabannya, karena lembaga pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru yang diketahui. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat, menanamkan dasar-dasar pendidikan moral sang anak. Yang kelima, menjamin kehidupan dari emosional sang anak. Yang keenam, yaitu merupakan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanaknya. Yang ketujuh, mengembangkan pola berpikir anak didik, mencerdaskan dan memberikan pengetahuan yang luas. Yang kedelapan, menanamkan kedisiplinan anak karena harus mentaati segala peraturan sekolah. Yang kesembilan, menanamkan sifat tanggung jawab. Yang kesepuluh, tempat bersosialisasi dengan teman sebaya, para pendidik atau orang yang ada di lingkungan sekitar. Yang ke-11 yaitu mengenal segala budaya dan aspeknya. Yang ke-12, menumbuhkan sifat kepercayaan dan kedewasaan anak didik. 13, membentuk kepribadian. Yang ke-14, mengembangkan bakat anak didik untuk terjun dalam masyarakat. Yang ke-15 yaitu yang terakhir, yaitu memberikan bekal yang cukup sesuai kebutuhannya di masyarakat. Semua itu adalah tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.